Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Ramadhani dengan NIM 220407502096 dari kelas M227. Di sini saya akan memaparkan materi ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan. Ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial atau dikenal sebagai singkatan dari IPS sebagai program pendidikan mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembelajaran tentang masyarakat dan lingkungannya. Melalui pembelajaran IPS sebagai program pendidikan, siswa dapat membanggakan pemahaman yang lebih luas tentang masyarakat dan lingkungan. Kita dapat memahami hubungan antara kegiatan manusia dan lingkungan, serta peran masyarakat dalam membangun dan mempertahankan keberlangsungan hidup dan lingkungan yang lebih baik. Nah, ada beberapa rangkuman tentang ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan. Yang pertama, sejarah dan kebudayaan. Mempelajari sejarah dan kebudayaan adalah salah satu fokus utama dalam IPS. Siswa diajarkan tentang perjalanan sejarah manusia, peradaban, tradisi, dan kebudayaan yang ada di berbagai belahan dunia. Kedua, geografi. Ilmu geografi juga termasuk dalam ruang lingkup IPS yang mencangkup belajar tentang lingkungan, cuaca, iklim, dan keadaan alam yang berada di berbagai wilayah dunia. Ketiga, ekonomi. Mempelajari tentang ekonomi meliputi pemahaman tentang bagaimana sumber daya alam dan manusia digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Siswa juga diajarkan tentang pasar, sistem ekonomi, dan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Keempat, sosiologi dan antropologi. IPS juga mencangkup sosiologi dan antropologi yang meliputi pemahaman tentang bagaimana manusia berinteraksi dalam membentuk masyarakat. Siswa diajarkan tentang nilai-nilai, norma, dan struktur sosial, serta peran dan fungsi kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Yang terakhir, kajian lingkungan. Kajian lingkungan juga termasuk dalam ruang lingkup IPS, di mana siswa belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan bagaimana dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Mereka juga diajarkan tentang upaya untuk mempertahankan dan memulihkan lingkungan. Selanjutnya, marilah kita rinci nilai-nilai, yaitu sebagai berikut. Nilai praktis. Dalam hal ini, nilai praktis itu disesuaikan dengan tingkat umum dan kegiatan peserta didik sehari-hari. Pengetahuan IPS yang praktis tersebut bermanfaat dalam mengikuti berita, mendengarkan radio, membaca buku cerita, menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari, sampai kepada pengetahuan IPS yang berguna melaksanakan pekerjaan sebagai wartawan, pengusaha, pejabat daerah, dan demikian seterusnya. Nilai teoretis. Peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan nalarnya ke arah dorongan mengetahui sendiri kenyataan atau sense of reality dan dorongan menggali sendiri di lapangan. Kemampuan menyelidiki dan meneliti dengan mengajukan berbagai pernyataan mereka dibina serta dikembangkan. Nilai filsafat. Pembahasan ruang lingkup IPS secara bertahap dan keseluruhan sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik dapat mengembangkan kesadaran mereka selaku anggota masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Melalui proses yang demikian, peserta didik dikembangkan kesadaran dan penghayataannya terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah alam raya ini. Nilai ketuhanan. Kenikmatan dari Tuhan yang Maha Kuasa berupa akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan yang telah membawa manusia sendiri maupun memenuhi segala kebutuhannya dari sumber daya yang telah disediakan olehnya. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi, yaitu ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan adalah bahwa IPS adalah mata pelajaran yang sangat penting dan berperan dalam membentuk wawasan dan perspektif siswa terhadap dunia di sekitar mereka, serta memberikan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan.